Komunikasi adalah penyampaian pesan secara langsung maupun tidak langsung melalui saluran komunikasi untuk mendapatkan tanggapan atau respon. Tanggapan atau respon yang diperoleh karena adanya penyampaian pesan yang dimengerti oleh masing-masing pihak. Komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi antar pribadi maupun massa. Informasi adalah keterangan, gagasan, maupun kenyataan yang perlu diketahui masyarakat atau pesan yang disampaikan dimanfaatkan seperlunya. Informasi adalah keterangan, gagasan, maupun kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui oleh masyarakat atau BKKBN 1993. Menurut Depkes 1990, informasi adalah pesan yang disampaikan. Selanjutnya, edukasi adalah suatu kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perilaku dan keterampilan seseorang atau kelompok secara wajar. Pendidikan adalah proses perilaku perubahan ke arah yang positif. Menurut Effendi 1998, pendidikan kesehatan merupakan salah satu kompetensi yang dituntut dari tenaga kesehatan karena merupakan salah satu peranan yang harus dilaksanakan dalam setiap memberikan pelayanan kesehatan, baik itu terhadap individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Kategori KI. Jadi, yang pertama, A. KI individu. Suatu proses KI timbul secara langsung antara petugas KI dengan individu sasaran program, misalnya terjadi meditasi, refleks diri, berdoa. Media KI yang digunakan bisa merupakan alat peraga bahan bacaan. Yang kedua, B. KI kelompok. Suatu proses KI timbul secara langsung antara petugas KI dengan kelompok 2-15 orang, misalnya melalui diskusi kelompok FGD. Media yang digunakan bisa berupa alat peraga, video, buku, panduan, modul, film pendek, dan 3 buku saku. Yang ketiga, C. KI massa. Suatu proses KI tentang suatu program yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam jumlah yang besar. Populasi bisa dalam bentuk seminar, kampanye, akbar, seruan moral, pernyataan, sikap, dan lain-lain. Terima kasih. Tujuan KIE yaitu untuk mendorong terjadinya proses perubahan ke arah yang lebih positif, menambah pengetahuan, sifat, dan praktik masyarakat secara wajar, sehingga masyarakat menjadikannya perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Proses pelaksanaan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi. 1. Saluran. Saluran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan KIE. 2. Pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. 3. Penerima. Penerima adalah ada audiensi atau kelompok masyarakat yang mendapatkan informasi. 4. Gangguan. Gangguan adalah hambatan dalam penyampaian informasi atau pesan. 5. Pengirim. Pengirim adalah pihak yang memberi informasi atau komunikator. Yang keenam, umpan balik. Umpan balik adalah ada respon atau tanggapan balik dari masyarakat tentang informasi yang disampaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, informasi, dan edukasi. Pertama, ada faktor penunjang. Faktor penunjang adalah faktor yang menunjang kelancaran proses komunikasi, informasi, dan edukasi, antara lain pengetahuan, keterampilan, dan komunikator atau pelaksanaan kegiatan seperti fasilitator, aktivis, dan relawan. Jika seseorang komunikator memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup baik dalam proses komunikasi, informasi, dan edukasi, akan membawa hasil yang lebih baik.
2. Faktor penghambat. A. Faktor penerima pesan atau komunikan, kecurigaan, dan pendengaran kurang sempurna. B. Faktor isi pesan, bahasa tidak lazim dan memiliki arti ganda. C. Pengirim pesan atau komunikator, gagap dan kurang percaya diri. Prinsip KIE, memperlakukan klien dengan sopan, baik, dan ramah. Memahami, menghargai, dan menerima keadaan ibu dari status pendidikan, sosial ekonomi, dan emosi sebagaimana adanya. Memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Menggunakan alat peraga yang menarik dan mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Menyesuaikan isi penyuluhan dengan keadaan dan resiko yang dimiliki ibu. Media KIE antara lain buku, modul, buku panduan, poster, baliho, stiker, buku saku, brosur, banner, spanduk, clipboard, film pendek, souvenir, TV, media sosial, dan lain-lain. Menentukan pilihan media KIE yang efektif. Yang pertama, mengidentifikasi terkait isu yang sedang dikembangkan. Yang kedua, memetakan segmentasi terhadap kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Yang ketiga, menentukan kelompok sasaran yang akan menjadi target kerja atau kampanye. Yang keempat, melakukan penelitian untuk memperjelas masalah. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Memastikan bahwa bahan KIE yang sedang dikembangkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bermanfaat, serta sejauh mana dampak perubahan perilaku dalam masyarakat. Langkah-langkah pengambilan KIE. Yang pertama ialah mempertajam analisa sasaran, yaitu maksudnya difokuskan pada sasaran yang akan mendapatkan informasi. Apakah dia termasuk kelompok anak, kelompok orang tua, guru, masyarakat, ataupun aparat desa. Yang kedua ialah penetapan strategi, yaitu cara yang tepat dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, memperbesar arus komunikasi, yaitu mengefektifkan semua jenis media KIE untuk memperbesar arus komunikasi ke semua pihak. Yang keempat, penyusunan isi pesan, yaitu menyusun materi dan isi terkait pesan yang akan disampaikan. 5. Desain media. Merancang media yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran dengan memilih penentuan gambar, cover, serta memperhatikan estetika yang bisa menarik perhatian masyarakat. 6. Pelaksanaan KIE. KIE yang sudah disusun dan didesain dengan tepat didistribusikan ke kelompok masyarakat sasaran. Yang ketujuh, evaluasi. Melihat atau mengamati, menilai kembali bahan KIE yang sudah dihasilkan dan yang sudah didistribusikan. Sejauh mana memberi manfaat bagi masyarakat serta berdampak pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Prinsip pelaksanaan KIE. 1. Jelas. Menggunakan alat peraga yang menarik perhatian atau mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari. 2. Lengkap. Informasinya lengkap dan utuh. Menyesuaikan materi KIE dengan latar belakang kelompok sasaran. 3. Singkat atau sederhana. Memberikan penjelasan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, benar atau tepat. Memahami, menghargai, dan menerima keadaan kelompok sasaran, status pendidikan, sosial ekonomi, dan situasi emosional sebagaimana adanya. Yang kelima, sopan. Memperlakukan kelompok sasaran dengan sopan, ramah, dan baik.